Halo Halo teman-teman, teman-teman, selamat datang di podcast kita. Hari ini balik lagi bareng gua, Danang. dan gue Meisha di podcast Santai Tapi Bermakna. Kali ini kita bakal bahas topik yang cukup serius nih, tapi tetap kita kemas santai. Judulnya Cinta Tanah Air. Nah, kalau dengar kata cinta tanah air, biasanya yang kebayang itu upacara bendera, pakai batik atau hafalan Pancasila. Tapi sebenarnya lebih dari itu kan? Betul banget, cinta tanah air itu bukan cuman seremoni atau formalitas, tapi lebih ke sikap sehari-hari kita sebagai warga negara. Contohnya apa itu? Banyak, misalnya nih, hal kecil dulu deh, buang sampah pada tempatnya. Kedengarannya sepele, tapi itu bentuk kepedulian terhadap lingkungan Indonesia. Setuju. Kadang kita mikir cinta tanah air itu harus hal besar. Padahal dari hal kecil aja udah bisa, kayak datang tepat waktu, juga termaksud karena itu bentuk disiplin sebagai warga negara. Iya, apalagi buat kita yang lagi ngejalanin pendidikan atau kerja sebagai calon abdi negara. Disiplin itu penting banget. Nah, selain itu, menurut gua cinta tanah air itu juga bisa ditunjukkan lewat cara bersikap di media sosial. Wah, ini penting sih. Sekarang banyak banget orang yang gampang nyebarin hoax atau berita negatif, tapi dicek dulu. Padahal itu bisa merusak persatuan. Harusnya kita jadi generasi yang bijak, bukan malah memperkeruh suasana. Benar, cinta tanah air itu juga berarti menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan gampang terprovokasi. Ngomong-ngomong soal persatuan, Indonesia kan punya banyak banget perbedaannya. Suku, agama, budaya. Itu justru kekuatan kita ya. Iya, itu disebut Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Kalau kita bisa menghargai perbedaan, itu udah bentuk cinta tanah air yang luar biasa banget. Kadang yang jadi masalah itu justru kurangnya toleransi. Padahal kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih damai. Betul, dan cinta tanah air juga bisa ditunjukkan lewat prestasi, misalnya belajar dengan sungguh-sungguh, terus membawa nama baik Indonesia. Nah, ini menarik. Jadi bukan cuma ngomong, aku cinta Indonesia, tapi juga membuktikannya lewat tindakan nyata. Iya, misalnya kita berprestasi di bidang akademik, olahraga, atau bahkan konten kreatif, itu semua bisa mengharumkan nama bangsa loh. Bahkan hal sederhana seperti pakai produk lokal juga termasuk ya. Banget dengan kita mendukung produk dalam negeri, kita ikut membantu perekonomian Indonesia. Kadang orang lebih bangga pakai produk luar, padahal produk lokal juga banyak kualitasnya yang bagus. Itu dia, kita harus mulai menghargai karya anak bangsa sendiri. Kalau menurut lo, Mesia, tantangan terbesar dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air di generasi sekarang apa? Menurut gue, pengaruh globalisasi sih, kita jadi lebih mudah terpapar budaya luar dan kadang lupa sama identitas sendiri. Iya, jadi lebih ke barat-baratan gitu ya. Bukan berarti budaya luar itu buruk, tapi kita harus tetap punya filter. Jangan sampai kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Setuju banget. Jadi intinya cinta tanah air itu bukan berarti kita menutup diri dari dunia luar, tetapi menjaga identitas kita. Betul banget, kita boleh maju, modern, tapi tetap berakar pada nilai-nilai bangsa. Kalau gue simpulkan, cinta tanah air itu bisa dimulai dari hal kecil, disiplin, peduli lingkungan, menghargai perbedaan, bijak di media sosial, dan bangga dengan produk lokal. Dan juga terus berusaha jadi pribadi yang lebih baik untuk bangsa ini. Karena pada akhirnya masa depan Indonesia ada di tangan kita juga. Wah, berat juga ya, tapi emang itu tanggung jawab kita sih. Tapi bisa dimulai dari hal yang sederhana dari sekarang. Betul, jangan nunggu nanti, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Oke teman-teman, semoga obrolan kita hari ini bisa bikin kita semua lebih sadar pentingnya cinta tanah air. Dan semoga kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gue Danang, Dan gue Mesya, sampai jumpa sampai jumpa. di lain kesempatan.